Selamat pagi, semangat pagi. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya di hari-hari yang lalu, ya. Dan seterusnya saya juga berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini di pertemuan kita yang kedua, nanti kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan personality and emotional. Ya. Sebelumnya, maka seperti biasa, demi kelancaran kelas kita, maka untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat saja, tidak kurang suatu apapun, dan menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini kita di dalam pertemuan kita hari ini, izinkan saya untuk bisa memulai tentang materi di mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang karakteristik biografis. Kemudian juga ada jenis-jenis kemampuan, ada juga nanti aspek kepribadian dan juga aspek emosi. Di dalam capaian pembelajaran mata kuliah, ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan beberapa teori dan beberapa aplikasi yang nanti kita bahas di dalam perilaku organisasi. Nah, kita nanti juga akan menampilkan atau membahas tentang video yang akan ditampilkan di akhir perkuliahan. Ya, nanti video itu kita diskusikan bersama, kita bahas bersama hal-hal apa saja yang ada di dalam video yang terkait dengan materi yang diberikan pada hari ini. Baiklah, saya akan memulai dengan perilaku organisasi, ya, penjelasan perilaku organisasi, bahwa perilaku organisasi itu merupakan perilaku individu, ya, yang di dalamnya ada juga perilaku kelompok, ya, sehingga perilaku-perilaku individu di dalam kelompok dan perilaku-perilaku kelompok di dalam suatu organisasi ini merupakan cerminan dari perilaku organisasi tersebut. Kalau konteksnya perusahaan, maka perilaku staf maupun perilaku divisi-divisi maupun departemen itu merupakan perilaku dari perusahaan tersebut. Nah, perilaku individu dalam organisasi ini merupakan bentuk interaksi antara karakter individu dengan karakter organisasi. Jadi, semua individu yang ada di dalam suatu organisasi harus menyesuaikan karakternya sesuai dengan karakter organisasi, ya, dalam menjalankan tugasnya. Karakteristik yang dimiliki oleh individu ini juga akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi atau juga perusahaan atau juga kumpulan-kumpulan dari kelompok-kelompok kerja di dalam suatu perusahaan.
Eh, Kalau kita bicara tentang eh, organisasi atau perusahaan, ini juga merupakan bahwa perusahaan itu adalah lingkungan ya, yang memiliki karakteristik dan juga aturan-aturan ya, yang diwujudkan dalam susunan hierarki. Nah, apa saja hierarkinya? Ini ada top manajemen, kemudian ada middle manajemen, dan juga manajemen yang paling terbawah. Selain hierarki juga ada jenis-jenis pekerjaan. Nah, kemudian tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda. Nah, kemudian juga ada bagian yang mengkaji sistem atau mengkaji standar operation procedure. Ya, ini bisa bentuknya inspektorat atau juga quality control atau quality assurance. Ya, nah juga ada sistem pengendalian. Ya, pengendalian biasanya ada di middle management dan top management. Dan sebetulnya banyak sekali yang dibahas di dalam perilaku organisasi. Nanti kalian bisa memperkaya melalui buku-buku atau jurnal-jurnal serta penambahan wawasan melalui media-media yang bisa kalian akses. Ya. Nah, di dalam perilaku organisasi, ini kalau kita lihat tadi apa namanya gambar yang ada di depan kita ini, ada tumpukan orang ya. Biasanya kalau di organisasi top manajemen itu, biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan middle management. Dan begitu pula jumlah middle management ini lebih sedikit daripada lower management atau manajemen yang paling bawah atau sebagai pelaksana apa namanya hariannya, ya. Nah, inilah adalah hierarki yang dimaksud tadi, ya. Nah, di dalam perilaku organisasi ya, kita bicara ruang lingkupnya ya. Ini ada perilaku individu, ya, bahwa setiap karyawan, setiap staf ini memiliki karakteristik perilaku yang berbeda-beda, ya. Kemudian juga perilaku antara staf satu dengan staf yang lainnya. Kemudian juga ada perbedaan-perbedaan ya mengenai pemikiran, kemudian mengenai tata laksana dan seterusnya. Dan juga ada yang namanya perilaku kelompok. Nah, kalau perilaku kelompok ini biasanya kalau di perusahaan mungkin bisa kita kenal apa namanya bagian-bagian tertentu atau divisi-divisi tertentu. Misalnya divisi marketing bekerjanya lebih cepat dibandingkan divisi keuangan, atau divisi sumber daya manusia biasanya lebih lambat dibandingkan apa namanya pekerjaan divisi marketing gitu ya, atau sebaliknya. Ini hanya contoh saja ya. Gitu. Jadi perilaku-perilaku ini kerap kita temui di perusahaan ya ataupun organisasi. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa apa namanya perilaku organisasi itu tadi ada perilaku individu, perilaku antar individu di dalam suatu perusahaan, dan juga perilaku kelompok. Nah, lanjut ke karakteristik biografis. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus tahu banyak hal tentang hal ini gitu ya? Kan kita bukan psikolog, kita juga bukan apa namanya ahli psikologi gitu ya. Kenapa kita harus tahu? Nah, alasannya adalah ketika kita di dalam suatu manajemen, misalnya nanti kita ada di middle management ataupun di top management, kita harus tahu betul karakteristik bawahan kita. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kita sebagai staff juga harus tahu karakteristik dari atasan kita, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik.
ya. Selain itu juga adanya saling pengertian antara bagian-bagian di dalam perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik biografis, ini pertama yaitu usia. Nah, usia ini berbeda-beda, ya. Ada yang millennials, ada yang baby boomers, ya, ada yang juga CA, ya, di dalam suatu perusahaan. Nah, ini memiliki persepsi atau asosiasi yang berbeda dalam setiap pandangan maupun persepsi apabila di dalam suatu perusahaan misalnya sedang menentukan suatu kebijakan. Nah, tentunya setiap karakteristik usia memiliki kepentingan ataupun kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, kenapa kita harus memperhatikan jenis kelamin? Ya, tentu saja. Misalnya, kalau laki-laki mungkin tidak perlu ada cuti bulanan, ya, selama 1 hari dalam 1 bulan, ya, yang harus diberikan kepada karyawan kita. Tetapi untuk perempuan misalnya, ini ada cuti khusus 1 hari, ya, untuk istirahat di rumah karena menjalani cuti karena adanya siklus biologis, ya, atau menstruasi. Nah, ini diberikan kepada perempuan, ya, tidak pada laki-laki. Kemudian juga ada ketika misalnya cuti hamil, ya, atau kalau laki-laki ya tidak ada cuti hamil, gitu ya. Tetapi kalau perempuan ada cuti hamil selama 3 bulan biasanya, itu yang diberikan. Nah, ini juga melalui karakteristik biografis. Atau juga misalnya, bagi perempuan secara khusus diberikan ruangan untuk memberikan ASI kepada anaknya ketika setelah pasca lahiran, gitu ya. Ini ada ruangan khusus untuk menyusui bagi ibu-ibu yang menyusui. Gitu. Jadi memang beda perlakuannya, gitu ya. Walaupun seharusnya tidak dibedakan, tetapi hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia. Ya. Nah, yang kemudian status, ya. Kenapa kita harus tahu status? Status perkawinan, ya, status pendidikan. Ini juga akan berpengaruh terhadap sistem penggajian misalnya. Kalau dia tidak punya atau belum punya anak, gitu, maka tidak layak diberikan tunjangan pendidikan bagi anak, gitu. Dan untuk siapa, gitu ya? Kan jadi salah jadinya. Dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah masa kerja. Ya, masa kerja ini juga akan menjadi dasar apabila misalnya nanti kita sudah akan masuk dalam usia pensiun, maka masa kerja juga menjadi pengukuran atau penilaian dari masa bakti ataupun reward yang akan diberikan setelah dia pensiun, ya, baik itu secara pensiun, ya, ataupun di remunerasi. Nah, ini adalah karakteristik biografis, ya. Jadi ada usia, jenis kelamin, kemudian status, dan juga masa kerja, gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah secara biografis kita sudah tahu karakteristik dari staf-staf yang ada di ataupun orang-orang yang ada di perusahaan, maka kita juga harus tahu sebagai manajer sumber daya manusia atau personalia atau HR manager, kita harus tahu bahwa apa saja nih jenis-jenis kemampuan. Ya. Yang pertama, kemampuan intelektual. Nah, ini akan lebih ke wawasan, ya, knowledge. Nah, ini seberapa jauh kita memiliki wawasan tentang perkembangan di industri, di luar industri, ya, kemudian
perkembangan juga tentang perusahaan itu sendiri, ya. Sehingga ini merupakan cerminan dari perilaku organisasinya tadi, gitu ya. Nah, yang kemudian adalah strategi kognitif. Ini di mana staf atau karyawan ini harus mampu memiliki kemampuan pengetahuan, ya, baik itu pengetahuan yang mendukung tanggung jawabnya atau pekerjaannya, ataupun kemampuan yang di luar itu yang juga bisa mensupport atau memudahkan pekerjaannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kemudian ada juga informasi verbal. Nah, ini kemampuan ini biasanya nilainya rendah-rendah, ya. Karena informasi verbal ini dibutuhkan keahlian tidak hanya berbicara, ya, tidak hanya berkomentar, tetapi juga kemampuan dalam menulis. Nah, kalau di perusahaan adalah dalam membuat suatu laporan atau suatu pemaparan. Nah, ini sedikit sekali ini kemampuan ini yang memiliki kemampuan yang sangat baik, gitu ya. Karena biasanya orang-orang itu malas untuk berkomunikasi, malas menulis gitu, apalagi malas membaca gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada intelektual dan juga kognitif. Nah, yang berikutnya adalah sikap. Nah, di mana sikap ini seperti yang kita ketahui bahwa misalnya sikap ini merupakan attitude. Ya. Attitude dari apa? Ya, perilaku dari apa? Perilaku dari individu kita. Misalnya, attitude-nya tidak beretika. Nah, mengapa bisa dibilang tidak beretika? Mungkin di perusahaan itu diterapkan adanya nilai-nilai tertentu, ya, atau juga norma-norma tertentu atau juga aturan-aturan gitu ya, yang harus diikuti oleh seluruh karyawan atau seluruh staf, termasuk semua manajemen, gitu ya. Nah, ini merupakan juga jenis kemampuan. Apakah kita mampu memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, yang berikutnya adalah psikomotor. Psikomotor merupakan sejauh mana kalian bisa berinteraksi, ya, berketerampilan, ya, atau memiliki keterampilan-keterampilan khusus di bidang pekerjaannya maupun di bidang yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Semisalnya begini, kalian bekerja di bagian human resource, ya, atau di sumber daya manusia. Tetapi kalian memiliki keahlian atau keterampilan dalam menggunakan freehand, ya, atau Photoshop, atau Canva, atau yang lainnya. Memang itu tidak berkaitan dengan pekerjaan kalian, tetapi itu merupakan keterampilan khusus ketika nantinya kalian ditugaskan oleh atasan atau ada tugas-tugas yang perlu ditempuh, kalian memiliki kemampuan itu. Dan kemampuan-kemampuan itu merupakan kemampuan-kemampuan dasar. Misalnya kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, ya. Tahu bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Word, tahu caranya mengoperasikan Excel, Access, atau yang lainnya, gitu ya. Nah, ini membuat kita menjadi individu dengan kemampuan yang di luar atau di atas ekspektasi perusahaan. Sehingga ini menjadi penilaian yang lebih terhadap individu yang ada di perusahaan itu.
Ya. Oke, baik. Ini merupakan jenis-jenis kemampuan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan personality? Nah, ini kita kalau bicara tentang personality ini, kepribadian ini banyak sekali, ya. Kalau kita pernah dengar juga ada, wah dia berkepribadian ganda, gitu ya. Wah ini yang seperti apa nih yang kepribadian ganda, gitu kan? Jangan-jangan kita salah menilai orang itu. Jangan-jangan dia hanya bete aja atau lagi nggak senang aja suasana hatinya. Terus kita bisa menjudge mereka bahwa dia punya kepribadian ganda, gitu. Nah, orang kita tidak ada yang tahu apa namanya perasaan orang kalau orang itu atau yang bersangkutan tidak menceritakan apa yang dirasakan, gitu ya. Nah, pertama kepribadiannya adalah responsif. Nah, responsif itu artinya ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, kita langsung merespon apa yang harus kita lakukan tanpa melihat lagi apa namanya order atau perintah dari atasan, karena itu sudah bagian dari pekerjaannya, ya sudah sesuai dengan pekerjaannya, maka dia sudah langsung respon. Gitu. Atau juga kita bisa lihat ketika ada seorang nenek-nenek tua yang mau menyeberang jalan dengan tongkat, kita yang sedang mau sedang mau melintasi jalan tersebut, apakah kita akan berhenti atau kita berhenti dan membantu nenek-nenek itu menyeberangi jalan, atau kita menghindari aja melewati nenek-nenek itu, gitu. Yang penting nggak ketabrak aja misalnya. Nah, respon yang seperti apa yang diharapkan oleh banyak orang, gitu ya. Nah, kalian yang bisa menentukan respon seperti apa yang mau kalian ambil, gitu ya. Nah, itu namanya responsif. Kemudian ada lagi intelektual. Ya, nah, intelektual ini adalah wawasan saudara. Apakah kepribadian saudara ini memiliki wawasan yang baik, gitu ya, yang tidak hanya memberikan wawasan atau mencari wawasan di bidangnya saja, atau juga bisa kita kenal saya pengen tahu banyak, gitu. Jadi walaupun kerja di bidang marketing tapi pengen tahu juga bidang keuangan seperti apa, menambah wawasan apa namanya berita-berita, ya, menambah wawasan fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana, itu yang berhubungan dengan mungkin industri yang ada pada perusahaan itu, gitu. Wah, ini kita kan di bidang ekspor impor, misalnya perusahaan kita ekspor impor, ngapainlah kita tahu tentang politik, gitu. Nah, kalau dilihat dari bidangnya memang tidak berkaitan, tetapi kalau secara mendalam, kenapa kita harus tahu politik? Politik ini mungkin akan membawa impact terhadap industri yang ada, gitu ya, industri-industri yang ada. Misalnya kalau kita akan mengadakan, negara kita yang akan mengadakan pemilu misalnya. Nah, ini industri akan berpengaruh ini, ya. Ada 1-2 hari yang tidak bisa diganggu karena masyarakat harus melakukan pengambilan suara, gitu, yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang tadinya pengiriman barang yang harus tepat waktu dan selainnya ini harus diantisipasi. Nah, ini gunanya kita memiliki intelektual yang luas, gitu ya. Nah, kemudian ada juga self concept. Nah, kepribadian yang bisa dikatakan dia memiliki gagasan-gagasan, ide-ide yang cemerlang, gitu ya. Atau juga gagasan-gagasan yang hanya dia sendiri yang mengetahuinya, gitu, tidak mau di-share ke orang lain, gitu. Nah, ini self concept namanya. Tetapi akan lebih baik self concept ini diintegrasikan dengan
pengalaman-pengalaman, kemudian tentang dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibawa atau bisa diterapkan ke banyak orang, bisa juga di-share ke teman-teman ataupun sejawat gitu ya, sehingga teman-teman juga mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu, dari pemikiran-pemikiran yang dimiliki gitu ya. Nah, ini self concept. Banyak contoh-contoh orang-orang yang memiliki banyak-banyak konsep, banyak ide dan banyak gagasan gitu ya. Nah, kemudian ada juga goals, motivation, drives gitu. Nah, kepribadiannya ini didasari oleh tujuan dari motivasi. Nah, motivasinya apa nih? Bekerja gitu kan. Oh, goal saya supaya punya mobil baru. Oh, goal saya supaya punya apartemen. Oh, goal saya harus menikah di usia sekian gitu. Nah, ini adalah motivasi yang dimiliki oleh para staf, para karyawan, ataupun individu-individu yang ada di dalam perusahaan. Jadi setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam menjalankan pekerjaannya. Gitu ya. Apalagi dengan heterogennya masyarakat Indonesia, ini memungkinkan bahwa di dalam satu kelompok, divisi maupun departemen, ini setiap individunya memiliki motivasi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang cuman mengisi waktu, ada juga gitu ya. Nah, ini harus kita cermati bersama ini. Nah, kalian ada di mana kepribadiannya. Nah, kemudian adalah productivity. Nah, ini ada juga kepribadian yang produktivitinya tinggi ya. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu, sebisa mungkin dia mengerjakan banyak hal tanpa menunda-nunda. Ya, supaya apa? Kalau pekerjaannya banyak yang dilakukan dengan dengan cepat dan diselesaikan dengan cepat, maka dia bisa punya me time-nya lebih banyak gitu ya. Me time-nya lebih berkualitas. Gitu. Karena apa? Semua tugas, kewajibannya ya, ini sudah dikerjakan dan sudah selesai. Jadi waktu luang yang dimiliki ini lebih berkualitas tanpa diganggu dengan tugas dan kewajiban dari kantor misalnya, ya, atau dari kampus ngerjain tugas. Kalau bisa kerjakan secepatnya, jangan nunggu besok aja deh. Orang masih minggu depan ini kok deadline-nya. Gitu. Sebisa mungkin secepatnya dilakukan, secepatnya juga diselesaikan. Dengan demikian kalian mengefisienkan waktu, ya. Nah, ini model kepribadian produktivitas. Kemudian ada juga interpersonal relation skill. Nah, ini kemampuan bersosialisasi. Ya. Jadi ada orang-orang yang punya skill ya, atau kemampuan bersosialisasi tinggi. Nah, termasuk ibu-ibu arisan. Nah, ini sosialita. Ya kan? Ayo, ayo, ayo makan di mana? Ya, sambil arisan berlian gitu, ya kan? Atau arisan kapal tongkang. Gitu kan. Jadi kemampuan sosialnya sangat tinggi. Nah, ini contoh saja gitu ya. Jadi kepribadian orang-orang ini banyak sekali modelnya. Nah, yang berikutnya adalah communication skill. Nah, ini orang marketing, orang komunikasi, ilmu komunikasi ya, orang PR, ini banyak sekali memiliki communication skill yang tinggi gitu ya. Artinya dia tidak canggung dalam berkomunikasi dengan siapapun gitu ya. Dan tidak malu-malu gitu. Apalagi kalau orang marketing ya. Wah, ya, kalau orang marketing atau orang PR ini punya communication skill yang rendah, waduh. Perlu dipertanyakan apakah dia patut menjadi atau menjadi orang marketing di dalam perusahaan atau sebagai PR kalau communication skill-nya rendah gitu ya. Nah, ada juga aptitude and vocational. Nah, ini adalah kepribadian dengan bakat. Nah, ada orang-orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan, ini ada yang mungkin tidak bisa mengerjakan secara
administratif, hal-hal yang sifatnya sistematis dan lain-lain. Nah, ada juga yang memiliki bakat dalam menjalankan tugasnya seperti seniman, ya. Ini pekerjaannya adalah ya seniman gitu. Mungkin bermain musik, ya. Mungkin juga memainkan alat musik tertentu, atau juga pematung, ya, itu juga pekerjaan. Ya, pelukis dan lainnya itu juga pekerjaan, suatu pekerjaan. Nah, ada yang bakat ini menjadi dasar dari pekerjaannya di dalam suatu perusahaan, tapi ada juga yang hanya mendukung pekerjaannya, gitu ya, yang bukan menjadi dasar. Nah, ini adalah beberapa kepribadian atau personality dari individu-individu yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ada dua lagi, yaitu kepribadian yang penuh dengan ketakutan. Sedikit-sedikit, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, nanti gagal loh, nanti ini loh, berantakan loh. Padahal rencana itu mungkin belum direalisasikan, tetapi sudah sebentar-sebentar ketakutan. Akhirnya orang yang penuh dengan ketakutan mungkin produktivitasnya rendah gitu ya, dan jadi tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena ketakutannya sendiri gitu. Padahal harusnya tidak boleh seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang dengan kepribadiannya serba takut gitu, melakukan banyak hal, apalagi hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan. Nah, yang terakhir ini adalah defense. Orang-orang yang bertahan karena mungkin dia sudah nyaman di zonanya. Dia tidak mau ditambahi tugas-tugas lagi, dia tidak mau ditambahi tanggung jawab lagi gitu. Jadi kalau ada misalnya ada koleganya bilang, wah bagian ini harusnya ini nih lebih bagus lagi nih, bisa nambah program A, B, C gitu. Nah, ada seseorang yang di bagian itu ya, ini ya enggak lah, kita bagian ini aja, ngapain ada tugas lain gitu. Kan kita tugas pokoknya adalah ini. Nah, hal ini nih, orang-orang yang kayak gini nih akan memperlambat perkembangan ataupun kemajuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, apakah orang-orang ini ada? Ada juga gitu. Orang-orang yang defense ketika ada pembaruan, ketika ada sesuatu yang baru, dia bertahan untuk tidak berubah karena dia sudah nyaman di zona lamanya gitu, dan tidak mau mengembangkan dirinya karena sudah nyaman dengan apa yang didapat sekarang gitu ya. Itu kira-kira. Nah, ini tentang beberapa kepribadian ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang emotional intelligence. Nah, yang seperti apa yang emotional intelligence? Pertama, self awareness, bahwa kita sadar akan diri kita, di mana kemampuan kita, di mana kebiasaan kita, ya, di mana keterampilan kita, dan bagaimana kita bisa menghadapi pihak lain ya, yang di luar perusahaan. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita tahu dan kita bisa menempatkan diri kita ada di mana, ya, berbicara dengan siapa, dan menempatkan diri kita di dalam posisi yang sama dengan orang lain, ya. Jadi nggak mentang-mentang. Kalau ada peribahasa itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu kira-kira. Nah, ini self awareness. Kemudian adalah self regulation. Nah, ada orang-orang yang dengan keras terhadap dirinya bahwa aturan saya adalah harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap orang lain, tetapi terhadap dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk memotivasi dirinya.
supaya mencapai mungkin standar yang diinginkan oleh dirinya dalam menempuh tugas dan kewajibannya mungkin di dalam perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Hal ini bisa meringankan sebetulnya bagi setiap individu karena mengingat selalu aturan-aturan bagi dirinya dan mencegah adanya kemalasan gitu ya. Kalau kita punya aturan, otomatis kita tidak bisa semena-mena terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri? Apakah kalian sudah menerapkan aturan-aturan hidup kalian sendiri atau belum? Nah, ini adalah self-regulation. Kemudian ada social skill. Nah, ini tadi social skill sama tadi ya. Ibu-ibu arisan, ya. Arisan berlian, arisan tongkang, arisan mercy, arisan BMW gitu ya. Nah, ini ibu-ibu ini punya keahlian ngajak apa namanya ya? Ngajak orang lain untuk ayo gabung arisan yuk gitu. Pokoknya apa aja mungkin bisa diarisanin gitu. Dari panci sampai pesawat terbang mungkin bisa diarisanin ya. Nah, ini social skill. Ya. Kemudian ada juga empathy. Nah, ini kenapa saya warnain beda nih. Ya. Empathy itu yang dimiliki seseorang. Semua orang punya empati. Tetapi bagaimanakah empati di dalam diri seseorang? Rendahkah atau tinggi? Kayak tadi contoh saya, nenek-nenek mau nyebrang jalan, kita punya empati nggak? Kita mau bantu atau kita mau ngelewatin aja? Gitu. Atau nggak usah dilihat lah, gitu. Orang belum nyebrang ini. Nah, ini empati kita ada di mana? Apakah di dalam suatu proyek misalnya, ada suatu bagian yang tidak siap dengan materi-materi yang akan dipaparkan dalam suatu proyek, apakah kita akan menghentikan proyek itu atau apakah kita akan menunggu divisi tertentu karena belum siap? Apakah kita hanya langsung aja jalan saja? Gitu ya. Nah, empati yang seperti apa yang dimiliki? Apakah menunggu, apakah jalan aja terus, atau juga membatalkan demi menunggu kesiapan dari satu divisi atau beberapa divisi yang mungkin belum siap. Nah, ini juga harus dimiliki oleh seseorang gitu ya di dalam emotional intelligence. Nah, kemudian adanya motivasi. Nah, ini juga sama kayak empati. Ini setiap orang punya motivasi yang mungkin ya rendah lah ya. Bagaimana kita meningkatkan motivasi kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita di dalam menjalankan keprofesiannya, misalnya dokter, ya, atau juga tentara, atau dosen, atau juga mahasiswa. Nah, ini motivasi sebagai mahasiswa apa? Gitu ya. Biar cepat aja Pak, ya kan? Biar bisa dapat ijazah, terus bisa ngelamar anak orang pakai title gitu. Nah, ini motivasinya seperti apa? Ya, ayo. Adakah yang motivasinya itu? Ayo ngaku. Nah, ini adalah merupakan emotional intelligence. Ya, jadi ada self awareness, kemudian ada self regulation, ada social skills, ada empathy dan motivation. Ya. Nah, kemudian kita lanjut setelah kita membahas beberapa hal tadi, ya, saya akan memberikan ilustrasi yang mungkin nanti bisa kalian analogikan, yaitu video Rubato. Ini diproduksi oleh ESMA. Nanti kalian bisa lihat videonya. Ini tentang seorang pemusik jalanan yang miskin. Nah, ceritanya dia bertemu dengan seekor anjing jalanan, ya, di mana si pemusik jalanan ini memiliki integritas terhadap profesinya sebagai pemusik jalanan gitu ya. Tetapi kok ini ada gangguan dari seekor anjing jalanan gitu ya. Ini anjing ngapain sih kok ganggu aja terus gitu.
Tetapi akhirnya si pemusik dan seekor anjing ini memiliki hubungan yang luar biasa. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, sebelum nanti kita diskusikan seperti apa, dan jangan lupa menganalogikan, nanti disiapkan alat tulisnya, mungkin ada yang mau dicatat tentang apa yang dilihat. Untuk itu, mari bersama kita melihat video Rubato presented by Esma. What's wrong with you? Bunch of idiots. Are you crazy? Get lost. Stop wiggling your tail. You that way. Good Lord. You serious?
You really like that bow, huh? You want it? You want it? Nah, itu tadi menarik kan? Betapa seekor anjing, ya kalau kita ibaratkan ini ada real di depan kita gitu, kok bisa ya punya empati, kok bisa ya punya perasaan. Begitu juga yang tadinya pemusik jalanan ini tidak menginginkan gangguan atau tidak menginginkan adanya seekor anjing tadi itu, kok bisa ya berubah. Kemudian ada distraction dari anak-anak kecil yang mengganggu si anjing, ya kan? Kok bisa ya? Nah, mari kita analogikan bersama dari sikap, kemudian dari emosional, dari kepribadian, dan seterusnya. Hal ini penting kita pahami bersama, dan hal ini juga merupakan salah satu catatan bagi kita semua bahwa mahasiswa diharapkan bisa lulus dengan mampu memahami dan mampu menganalogikan apa yang sudah diterangkan di dalam kelas, serta bisa membuat sesuatu atas apa yang sudah didapat di dalam kelas. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan kita bersiap untuk berdiskusi. Sampai ketemu di kelas nanti. Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.